Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saud Al-Faisal dengan NIM 2164811000010. Prodi Teknik Mesin Universitas Trunojoyo Madura. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas ahkamun nun as-sakinah wat tanwin atau hukum nun, sukun, dan tanwin. Hukum nun, sukun, dan tanwin merupakan hukum tajwid yang sering kita jumpai ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama dan mengenal tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Pengertian nun, sukun, dan tanwin adalah nun yang bertanda sukun. Nun sukun juga dikenal dengan sebutan nun mati. Hukum nun, sukun, dan tanwin ada 5 macam. Yang pertama, idhar. Yang kedua, idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama, idgham biguna, dan yang kedua, idgham bila guna. Lanjut, yang keempat yaitu iqlab, dan yang terakhir atau yang kelima, ikhfa. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu idhar. Idhar mempunyai arti terang atau jelas. Idhar halqi disebut idhar halqi karena hurufnya keluar dari tenggorokan. Caranya, apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka cara membacanya harus jelas. Tidak boleh memantul, dengung, ataupun samar-samar. Huruf idhar ada 6. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, ain. Yang keempat, ghain. Yang kelima, ha. Dan yang keenam, kha. Di sini saya akan memberikan contoh yang berbeda. Contoh yang pertama, fasayunghiduna, yang mana nun sukun bertemu dengan huruf ghain. Contoh yang kedua, qardhan hasana, yang mana tanwin bertemu dengan huruf ha. Lanjut ke pembahasan yang kedua, idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham biguna dan idgham bila guna. Kita bahas idgham biguna. Idgham biguna artinya memasukkan dengan dengung. Adapun pengertian idgham secara istilah adalah memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Caranya, apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka cara membacanya dengan dengung. Huruf idgham biguna ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau bisa kita singkat menjadi yanmu. Yanmu. Ya yang terdiri ya, nun, mim, waw. Contoh yang pertama, ayyadriba, yang mana nun sukun bertemu dengan ya. Contoh yang kedua, sururum marfu'ah, yang mana tanwin bertemu dengan huruf mim. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna artinya memasukkan tanpa dengung. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka cara membacanya memasukkan suara nun sukun atau
atau tanwin ke huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Contoh yang pertama, fi 'ishatir radiyah, yang mana tanwin bertemu dengan huruf ro. Contoh yang kedua, min ladunhu, yang mana nun sukun bertemu dengan lam. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu iklab. Iklab ialah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lain. Adapun pengertian secara istilah adalah merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung. Huruf yang ada di iklab cuman ada satu huruf, yakni ba. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf iklab ini, maka harus dibaca mim, atau nun sukun atau tanwin dibaca menjadi mim. Contoh yang pertama, la yumbazanna, yang mana nun sukun bertemu huruf ba. Contoh yang kedua, abadam bima, yang mana tanwin bertemu dengan huruf ba. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yakni ikhfa atau ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa hakiki berarti samar. Adapun secara istilah, mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnahnya atau dengung. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca dengan samar. Apa saja huruf-huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada 15. Yang pertama, ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, in kuntum shodiqin, yang mana nun sukun bertemu dengan huruf kaf, dan yang kedua nun sukun bertemu dengan huruf ta. In kuntum shodiqin. Contoh yang kedua, fasbir sabran jamila, yang mana tanwin bertemu dengan huruf jim. Demikianlah penjelasan singkat tentang hukum nun sukun dan tanwin. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Shadaqallahul Azim. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.